Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang revolve dan ellipse. Adapun latihan yang akan kita kerjakan adalah sebagai berikut, di mana di dalam latihan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari proses pembuatan ellipse sampai dengan hole wizardnya. Baiklah, untuk tahap awal kita buka terlebih dahulu SolidWorks, kemudian kita buka part. Terus untuk penggambaran awal kita gambar di front plane, kemudian kita klik ellipse, kita beri dimensi dengan 152, dengan tinggi 75. Kemudian kita extrude dengan ketebalan 10 mm. Kemudian kita lanjutkan sketch di sisi bagian depan, kemudian kita normalkan. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat gambar di bagian sisi yang berlobang, di mana pada gambar sisi berlobang dapat dilihat kita menggunakan offset dengan jarak 12 mm. Kita klik offset entities, di sini kita buat 12, kemudian kita reverse ke arah dalam, kita oke kan. Kemudian kita buat sisi lingkaran bagian yang memotong dengan lingkaran, di mana titik sumbu lingkaran dengan titik origin itu, titik sumbu lingkaran dengan titik origin itu harus horizontal. Kemudian kita beri dimensi jarak antara sumbu dengan jarak origin itu adalah 40 mm. Kemudian kita buat radius, di sini radius 25, berarti diameter 50. Oke, di sini terjadi perpotongan, kemudian kita trim, kita buang kedua garis. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat radius di bagian atas dan bagian bawah itu adalah 14,5. Fillet 14,5. Kita klik garis pertama, klik garis kedua, begitu dengan seterusnya. Kemudian kita oke kan. Setelah itu baru kita extrude cut dengan ketebalan 10 mm. Di sini kita true all kan saja sehingga gambar kita telah berlubang. Kemudian kita lanjutkan ke sisi yang bagian pasak. Oke, dimana diameter yang paling besar itu adalah diameter 35 dan lubangnya adalah di sini adalah diameter 20. Baiklah, untuk tahap awal kita buat dulu di sisi ini, kita sketch, kemudian kita buat lingkaran dengan diameter kita buat dengan diameter 35. Di sini 35. Kemudian kita extrude terlebih dahulu sebelum kita potong. Kita extrude dulu dengan ketebalan 10 mm. Kita oke kan. Kemudian kita lanjut sketch di sisi bagian depan. Kemudian kita buat lingkaran dari sumbu itu dengan diameter 20. Kemudian kita buat pasak dengan ukuran
4 kali 2,5. Kita trim garis yang tidak memiliki fungsi. Kemudian kita beri dimensi, di mana dimensi ini adalah 2,5. Kemudian jarak bagian atas itu adalah 4 mm. Titik center dari garis bagian tengah kita tekan kontrol dengan titik sumbu itu harus vertikal, harus sejajar. Kita okekan. Kemudian kita trim, kita potong garis sisi bagian tengah. Kemudian kita lanjutkan fitur dan kita extrude cut. Kita buat di sini true all, sehingga gambar kita sudah memiliki lubang dan pasak. Kemudian kita lanjutkan penggambaran untuk sisi yang berlubang dengan menggunakan, di sini dikasih tahu pilihannya adalah counterswing dengan M3. Kita klik kanan di sisi sebelah sini, kemudian kita offset lagi dengan jarak. Di sini kita lihat untuk sisi bagian dalam adalah 6 mm. Kita reverse ke dalam, oke. Kemudian lantaran ini sifatnya garis bantu, kita klik kontrol, kita klik ellipse yang tadi, kita jadikan dia adalah construction. Oke. Kemudian kita exit sketch agar kita bisa menggunakan hole wizard. Oke, di sini kita pilih adalah yang counterswing dengan M3. Kemudian kita klik posisi, kemudian kita arahkan ke titik pertama. Kemudian di titik ini, kemudian kita okekan, sehingga gambar kita setelah ada satu buah yang berlubang. Kemudian kita gunakan linear pattern, di mana linear pattern yang akan kita gunakan adalah curve driven pattern. Di sini directionnya, kita klik directionnya sisi bagian ini, kita lihat jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita isi di sini jumlahnya 12. Kita klik di sini jaraknya. Di sini jaraknya sekitar 27. Oke, kemudian kita okekan, sehingga gambar kita berbentuk seperti berikut. Sehingga gambar yang kita kerjakan telah selesai, di mana pada pertemuan ini kita membahas tentang ellipse, kemudian kita membuat tentang offset entities, kemudian kita menggunakan hole wizard, kemudian linear curve driven pattern. Mudah-mudahan pada latihan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.